jangka pendek surplus melalui pengelolaan distribusi dan penyediaan obat yang bagus. Artinya ini memang kita harapkan dengan adanya dose itu tidak terlalu banyak obat yang diminum. Oke, strategi dose pasti komitmen politik, pencatatan ini yang akhir-akhir ini jadi sesuatu yang harus kita lakukan. Nah ini ya TCM ya. Oke, perubahan terjadi dalam sana fase 1 awal dan lanjutan dengan dosis harian. Ini yang berikutnya akan dicapai. Sementara ini terutama yang diabetes sama HIV. Terus yang kedua, OAT kategori 2 ini berikutnya tidak akan ada ya. Mungkin kalaupun tahun sekarang ada, menghabiskan ya ternyata ya. Jadi OAT kategori 2 ini sekarang menghabiskan. Karena kalau tahu penderitaan OAT kategori 2 ini kasihan. Kalau pagi datang, mana Bu? Bokang. Besoknya hoki. Karena disuntik streptomisin. Nah, itu kan juga kasihan. Akhirnya juga alhamdulillah dok, saya dok, pokok saya tidak disuntik lagi. Nah itu sering hal itu ya dilakukan ya karena memang waktu itu pasien TB positif ramisin pesen kondisi tertentu. Ada kendala untuk diagnosa. Yang pertama, dok di tempat saya itu tidak ada TCM-nya. Sama, saya di rumah sakit Siti Khadijah juga belum ada. Jadi biasanya pasien positif berbicara aja mengeluarkan beberapa, ini 0 sampai 210 partikel. Batuk sampai 3.500 partikel, apalagi bersin sampai 1 juta. Ini yang perlu kita pahami sehingga memang benar-benar ketika hasilnya adalah rifsen, benar-benar pemakaian kita kayak dahulu, pemakaian masker, terus ventilasi, terus sinar matahari itu harus kita berikan terlebih dahulu pada pasien atau keluarga. Daya penularannya ini seperti kita ketahui ya, konsentrasi droplet dalam udara ini perlunya ventilasi, lama bergaul dengan penderita, jadi mungkin kontak yang satu rumah, makanya kontak satu rumah pasti dicek, apalagi satu kamar itu juga dicek. Ada kita ketahui kuman Mycobacterium TB, jika estimasinya kutum TCM-nya positif itu berarti kumannya 10/7 sampai 10/9. Sudah dijelaskan ya sebelumnya TCM, dan ini memang sekitar 2015 mungkin SITB serologi sudah tidak boleh diperiksakan lagi. Ini masih beberapa kasus serologi sudah lama ya. Itu sering. Intinya diagnosis TB mulai dari clinical assessment, mycobacterium test, histopatologi pada paru-paru, epidemiologi, pendekatan epidemiologi, apalagi kita sekarang rankingnya naik ya, S3 jadi 2. Imaging ini adalah radiologi. Batuk darah, nyeri dada, gejala sistemik, demam, keringat malam, nafsu makan turun, berat badan turun, pucat, mudah lelah. Ini hal yang harus kita pegang. Artinya apa? Ketika batuk, katakanlah kita nunggu, batuknya ini belum 2 minggu. Ya saya tidak suka saya. Walaupun beberapa kasus saya temui di Mame juga ada, Kutis juga ada, dan beberapa kemarin saya menemui satu keluarga itu ada anaknya yang kena ME/TB, yang anaknya satunya TB baru, yang ibunya terakhir kemarin yang persennya TB ekstra. Kita ekstra ini
bisa di mana saja, bisa TB kutis, yang jarang memang TB kutis, gastrointestinal TB di sini juga sering ibus ini ya, jadi di tulang belakangnya. Nah ini membesarkan, ini sering ditemui sejawat orto, ada gambaran kayak begini. Dan biasanya awal-awal sebelum operasi dikonsulkan ke kita untuk memberikan terapi mendalam, jadi diberikan dulu. Nah ini akhirnya setelah pengobatannya tidak membaik. Oke. Pemeriksaan fisiknya, saya pikir kita juga sudah sering menemui ya, demam ini yang paling sering kita temui. Swab, katakanlah swab 2 kali negatif, ya otomatis kita harus berpikir bahwasanya ini TB. Kita cek sekutum TCM, ya hasilnya memang positif. Atau setelah selesai, katakanlah memang confirm COVID setelah 2 minggu, habis itu kita cek sekutum, ya ternyata positif. Itu ada infiltrat aktivitas ini. Nah ini sampai kerusakan yang lumayan berat. Ini juga yang di paru. Ini mungkin sering kita jumpai. Dulu kita berpikir kayak gini adalah MDR. Penemuan kasus TB ini ya. Oke, jadi diharapkan kita berperan secara aktif ya, sehingga kita nah ini ya, penemuan secara aktif gimana investigasi dan pemeriksaan kontak satu rumah ini ke rumah 4. Sering kita temukan TB baru, karena sekarang otomatis TB berikutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan HIV, dan itu akhirnya ketemu TB-nya positif, ternyata rapid. Nah ini siklus penularannya di sini, satu penderita TB tidak positif dalam 1 tahun akan menular begitu banyak. Apalagi yang kontak satu rumah, apalagi yang kontak satu kamar, itu benar-benar sesuatu yang harus menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Terminologi ini, terinfeksi TB infection ada apabila kuman TB masuk ke dalam tubuh, akan tapi tidak sampai menyebabkan kerusakan patologis organ pada orang ini, tidak timbul keluhan atau gejala. Ini bisa. Yang kedua, apalagi demam. Ya kadang-kadang sih dok, mungkin saya karena kecapean, itu sering. Tapi kalau sudah ikranya positif dengan kondisi kayak gini, apalagi foto toraknya abnormal, terus sediaan ekstra parunya ada sesuatu, ya sudah berarti TB. Tapi diperjelas itu tadi, dan konsekuensinya ya memang igra itu saat ini masih mahal, 1 juta lebih, dan itu kita komplum expert sekutum BTA kalau tidak ada X-ray. Tapi kalau itu untuk TB infection ini di dalam. Jadi ketika ada sesuatu ternyata tes X-ray-nya positif, ya sudah bisa jadi kualitas darah yang diberikannya memang tidak bagus, sehingga hasilnya tadi kayak yang sampaikan di DKT, nah ekstra, tapi ekstra ini yang pasti bisa ya di Sutomo. Di Sutomo pasti bisa karena memang kebetulan. Putum ya, putum pun kalau memang ada darahnya juga tidak bisa. Terus yang terakhir kemarin saat COVID, kalau masih pneumonia ya juga nggak bisa. Ya, itu jadi kita ngecek ke 10 sampai 100. Sementara ini lebih dari itu 10.000. Jadi lebih kecil. Sehingga bisa jadi yang tidak terdeteksi di BTA terdeteksi di NextPath. Tidak bereaksi silang dengan ya non NTM ya. Berbasis DNA ya, karena real time PCR. Nah ini kalau diagnosanya ini kan terduga TB, pemeriksaan TCM, hasilnya jika ternyata recent atau justru refresh, nah itu harus kita ketahui. Recent berarti pemeriksaan ini perlu
pemeriksaan yang lebih. Terus kemudian dari pengobatannya juga gimana, kalau memang masih sensitif berarti TB pengobatannya juga kita sesuaikan ya. Ketika MTB positif refresh, nah ini kalau refresh sudah bagus, tapi kalau refresh ini yang juga perlu pemeriksaan lebih, karena kita perlu kultur mana yang resisten lebih tepatnya, apa refresh ya. Ini sudah terduga TB baru atau kontak erat. Nah ini harus pastikan ya, TB baru dengan riwayat kontak pasien TBRO resisten ya. Ini juga ada karena beberapa kasus MDR terduga TB baru, inisiasi pengobatan dengan obat kategori 1. Kriteria terduga TB dengan riwayat pengobatan sebelumnya sembuh dan meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kematian, jangan sampai kambuh, dan menurunkan penularan. Dan pada akhirnya juga jangan sampai terjadi resistensi. Ini yang penting, karena dengan pengobatan fase awal adanya yang ada sembuh tanpa kekambuhan, obat-obat dengan efek selusing, rifampicin sama durasi sama. Durasi pemberian yang lama ya memang total 9 sampai 6, minimal 6 bulan sampai 9 bulan. Fase menghindari terjadinya resistensi maka dikombinasi, dan obat diberikan dengan single dose, dosis single, bukan dosis terbagi itu tadi. Jadi kalau metambutol dosis populasi kuman TB, nah ini yang aktif membelah diri jumlahnya sangat banyak. Kemudian semi aktif tumbuh episodik. Nah, tumbuh dalam suasana asam. Nah, kalau sudah kena dorman ini yang bahaya, bubuk manis. Tapi suatu saat ketika daya tahan tubuhnya turun, bangun lagi, ini yang bahaya. Dan ternyata ada resistennya, jadilah MDR. Ini yang jangan sampai terjadi, sehingga benar-benar ketika Rifsen, apalagi masih muda, belum pernah pengobatan, itu diaman-aman dan benar-benar dituntaskan pengobatannya. Nah ini kayak ya, nah ini rifampicin dan surasinamidnya ini resisten untuk yang tadi ya. Balik nih, Pak. Oke, jadi aktivitas berbagai obat anti TB yang punya aktivitas yang sangat tinggi adalah RHE. Maka ini ketika ada drug induced hepatitis yang dipakai salah satu regimen ini, kita kombinasi dari pencegahan untuk tidak terjadinya resisten, sehingga rifampicin, DNH, surasinamid, etambutol ini 2 bulan, yang ini 4 bulan, rifampicin, DNH. Bagaimana cara menghafalkan dosis jangka pendek short melalui pengelolaan distribusi dan penyediaan obat yang bagus. Artinya ini memang kita harapkan dengan adanya dosis itu tidak terlalu banyak obat yang diminum. Oke, strategi kedua pasti komitmen politik, pencatatan ini yang akhir-akhir ini jadi sesuatu yang harus kita lakukan. Nah ini ya TCM ya. Oke. Perubahan terjadi dalam sana sampai fase 1 awal dan lanjutan dengan dosis harian. Ini yang berikutnya akan dicapai. Sementara ini terutama yang diabetes sama HIV. Terus yang kedua, OAT kategori 2 ini berikutnya tidak akan ada ya. Mungkin kalaupun tahun sekarang ada, menghabiskan ya Dr. Yanto ya. Jadi OAT kategori 2 ini sekarang menghabiskan. Karena kalau tahu penderitaan OAT kategori 2 ini kasihan. Kalau pagi datang, mana Bu? Boka. Besoknya kopi. Karena disuntik streptomisin. Nah, itu kan juga kasihan. Akhirnya juga alhamdulillah dok, lega dok, saya dok. Pokoknya saya tidak disuntik lagi. Nah itu sering hal itu ya dilakukan ya, karena memang waktu itu pasien TB positif rifampicin resistant kondisi tertentu.
Oke, ini ya. Nah, jadi ini ada pengobatan fase lanjutan sama fase yang tiap hari ini ya. Jadi dua-duanya kedepannya adalah dilakukan minum tiap hari. Karena dengan gimana? Oh iya, nah, apa ya? Ya ini ya. Jadi pemberiannya 2 bulan, terus minum tiap hari NH dan rifampicin, tirasinamid dan etambutol. Ini juga untuk betul, jadi membunuh secara cepat dari kuman TBC itu, infeksi cepat teratasi ya. Memang dari 2 bulan ini pengobatan berhubungan dengan daya tahan tubuh pasien. Ketika daya tahan tubuhnya pasien bagus, ya bagus, bisa mendekati normal. Tapi kalau tidak, bisa jadi terjadi fibrosis yang akan menyebabkan atelektasis. Itu bisa sangat mungkin. Maka hal itu juga kembalinya adalah daya tahan tubuh pasien juga sangat menentukan. Tidak hanya dari pengobatan kita, karena pengobatan kita ya sudah ini. Paling ada tambahannya, mungkin ada kita tambahkan vitamin-vitamin penunjang kategori 1, kategori anak, terus ada melandai juga sesuai dengan ini. Ini yang dulu 4 RH 3 seminggu 3 kali, atau kalau yang sekarang 4 hari ini berarti setiap hari. Ini sudah mulai di Surabaya, sudah mulai di Bapak yang tiap hari, mungkin di Sidoarjo sebagian sudah mulai ya, Dr. Yanto ya. Yang RH tiap hari itu memang efektivitasnya lebih bagus, karena untuk saat itu memang diberikan 3 kali ya, karena bagaimanapun juga kita ngomong ini adalah program. Oke, keuntungan FDC mengurangi kesalahan penulisan resep, mengurangi jumlah tablet, pasien-pasien meningkat, menghindari monoterapi, mempermudah bantuan dosis, mengurangi gagal dan membuat pengelolaan obat klinis. Isinya 150, tirasinamidnya 400, etambutolnya 200. Sedangkan untuk pengobatan tahap awal diberikan setiap hari. ATT tidak dapat diberikan pada kondisi tertentu, alergi, gangguan liver, gangguan ginjal. Ini yang harus dimengerti. Panduan 4 obat ini diberikan jika memang tidak ada alergi, gangguan liver, maupun gangguan ginjal. Ini yang harus kita ketahui. Oke. Ini ya, diberikan 3 kali seminggu. Yang ini yang diberikan setiap hari, nah ini dosisnya 75 sama 150. Ini yang terbaru yang di bawah. Apalagi pada pasien-pasien diabetes itu sudah harus diberikan sama. Nah, ternyata ada pasien saya tadi umurnya 20, beratnya 32. Dia cuma 2 aja. Nah ini memang kalau 2 ya memang enak. Maka sebelum kita berikan ini memang beberapa kasus kalau kita ya kita ajari cara dengan baik. Atau kalau memang mentok tidak bisa ya kan kita berikan glucose 3%. Itu tujuannya untuk membantu dahak yang bisa keluar 3 cc, kemudian kita pasang seluruh rampung, mulai pengobatannya atau yang pengobatannya terputus terus menerus selama 2 bulan atau lebih. Nah ini kadang-kadang dia terputus lebih dari 2 bulan, nah, ini namanya putus berobat atau osteoporosis. Kadang-kadang lah ini kok saya pindah dok, nah, pindah kaset TV. Nah ini menggunakan kontrasepsi. Ini juga harus diketahui, sering ditanyakan BKB, BKB, ini jangan sampai pengobatan TV. Berarti alternatifnya apa?